ke-16 Ratu Sinuhun sudah memikirkan itu, tapi rupanya secara nasional itu lambat ya, setelah reformasi baru ada. Warga Sumsel kami harapkan dukungan dan support untuk menaikkan Ratu Sinuhun dengan cara membantu kami untuk melakukan tanda tangan bersama, tepatnya itu di gedung museum ya. Di depan museum. Di depan museum, depan museum SMP 2 gedung Dinas Kebudayaan hari Rabu pagi jam 9 insya Allah. Tanpa dukungan orang Palembang, insya Allah kami bukan siapa-siapa, tetap kami butuh supportnya supaya Ratu Sinuhun cepat naik menjadi pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Muhammad Nasir di ketikpos.com, podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan membahas tentang rencana akan lahirnya pahlawan baru wanita dari Sumatera Selatan. Nah, telah hadir bersama saya dua orang tokoh wanita juga ini, Ibu Dr. Kunti Tridewiyanti, MA, SH. Dan di sebelahnya ini Mbak Wiwi Ayu ya. Mars, perawat betul ya? Sekolah Bidan. Akper di sini. Ya, dan juga sebenarnya kedua orang ini juga mewakili dari Ketua Serikandi TP Sriwijaya. Ya. Ibu Nyimas Alia. Ibu Nyimas Aulia. Alia. Ibu Nyimas Alia. SIKOM. Ya, SIKOM. Selamat sore Ibu Nyimas. Jadi kami izin ya Bu ya, membahas tentang rencana akan mengegulkan tokoh dari Sumatera Selatan, tokoh wanita menjadi seorang pahlawan di Indonesia, pahlawan nasional. Nah, menurut Ibu Dr. Kunti, apa sih Bu alasannya harus dijadikan pahlawan nasional itu? Iya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah ya, ditulislah ada kitab Undang-Undang Simbur Cahaya ya, itu di abad 16. Ternyata kalau kita lihat itu lahir dari seorang tokoh perempuan namanya Ratu Sinuhun. Dia istri raja ya, Pangeran Sidoin Kenayang. Nah itu di abad 16. Nah dia bikin namanya kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, undang-undang kitab Simbur Cahaya itu kalau kita lihat ada dibagi 5 ya. Yang satu berkaitan tentang bujang gadis dan perkawinan, kemudian yang kedua tentang penghukuman, yang ketiga tentang marga, kemudian ada kaum, dan ada juga kaitannya dengan dusun. Nah, kalau kita lihat biasanya orang hukum ya tahu bahwa peraturan itu seperti kodifikasi hukum, karena muat di situ ada hukum perdatanya, ada hukum pidananya sebenarnya, dan kemudian juga ada tentang bagaimana ketatanegaraan dusun pada saat itu. Nah, pemikiran Ratu Sinuhun ini hebatnya, karena apa? Karena pada saat itu di abad ke-16 dia memperlihatkan sebagai seorang tokoh ya, tokoh pemimpin, seorang pemimpin, dan dia sebagai legislator. Jadi sudah membuatnya, dan dia kalau dilihat adalah legislator pertama, perempuan pertama yang membuat kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Jadi menurut Ibu Dokter sudah sangat layak ya? Layak. Nah, kenapa baru sekarang terpikir? Padahal kan dia dari abad ke-16, kita juga sudah merdeka 1945, Sumsel juga sebenarnya juga sudah banyak memiliki pahlawan. Nah, kenapa baru sekarang ini kira-kira? Iya, sebenarnya kalau kita lihat di tulisan ya, kalau di akademisi itu melihat tulisan itu sudah banyak juga ya, di media sudah banyak. Tapi untuk menuju ke pahlawan idenya sudah lama, tapi mungkin belum terrealisir karena prosesnya sebenarnya panjang dan cukup
menuntut adanya data-data ya, berarti prasyarat-prasyarat. Stepnya yang terlambat. Iya, prasyarat. Nah, itu menurut Ibu termasuk sesuatu yang harus disesali atau dilupakan saja terlambat itu? menurut saya bukan kata terlambat ya, tetapi bahwa mungkinlah saatnya sekarang ya, karena saatnya sekarang kita mengangkat seorang Ratu Sinuhun yang luar biasa, karena setelah reformasi hukum itu ternyata kita baru melihat bahwa peraturan-peraturan yang 98 sekarang juga, reformasi hukum itu ya, apa itu? ya 98. Nah, setelah kita lihat tuh banyak peraturan-peraturan itu yang mengangkat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Peraturan-peraturan lebih ke arah sana. Misalnya aja kita tadi bicara tentang bagian 1 ya, tentang bujang gadis dan perkawinan itu. Bahkan di situ kita bisa lihat bahwa pada saat itu Ratu Sinuhun sudah melihat bahwa nggak boleh tuh ada kekerasan dalam rumah tangga. Wanita itu bukan jadi kerasi, Betul. jadi sayang itu ya. Betul. Nah, padahal kita baru punya undang-undang perkawinan di tahun 74 ya. Undang-undang nomor 1 tahun 74, dan tidak boleh kekerasan terhadap di dalam rumah tangga itu kita baru punya undang-undang 23 tahun 2004. Jadi 2024 baru punya. 2004. Jadi dan kalau kita lihat tadi ya soal penghukuman tadi, boleh kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual, kita baru punya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu di tahun 2022. Yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2000 tahun yang lalu ya. Ya, 3 tahun yang lalu. Berarti secara nasional pun juga kita agak terlambat ya melindungi hak-hak perempuan itu ya. Iya, jadi kita bayangkan pada saat di abad ke-16 Ratu Sinuhun sudah memikirkan itu, tapi rupanya secara nasional itu lambat ya, setelah reformasi baru ada. Nah, kalau kita ke Mbak Wiwi ini, Mbak Ya. Wiwi sendiri kan sebagai orang Palembang ini. Sepengetahuan Mbak Wiwi sendiri, sejak kapan Mbak Wiwi tahu bahwa kita punya Ratu Sinuhun yang sebenarnya tokoh yang harusnya wajib menjadi pahlawan nasional itu? Ya, karena awalnya kan tidak tahu juga. Nah, karena di jembatan Sri Kandi, kebenaran saya juga anggota Sri Kandi. Nah, kita tahu dia dari situ karena ini disupport juga dengan organisasi Sri Kandi TP Sriwijaya. Ibu Nyimas Alia tadi ya. Ya, yang diketuain sama Ibu Nyimas Alia. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri nih, langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan supaya bisa dipercepat itu? Ya butuh support dan action. Gimana, Mbak? Ya, contohnya ya dia butuh data kan, sementara data itu yang harus real. Jadi kita rencananya itu akan melakukan seperti pengambilan data tanda tangan di atas kain 20 meter sebanyak 1000 tanda tangan. Ibu yakin bisa Insya Allah dengan semangat ibu-ibu pasti ada jalan. Apa yang diharapkan dari warga Sumsel atau Palembang dengan dukungan tanda tangan dari Ibu? Harapan warga Sumsel ya tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Berarti kan kita kewajibannya harus mengenalkan Bisa dulu. disampaikan Bu, kira-kira kapan kumpulin tanda tangan itu Bu? Warga Sumsel kami harapkan dukungan dan support untuk menaikkan Ratu Sinuhun dengan cara membantu kami untuk melakukan tanda tangan bersama, tepatnya itu di gedung museum ya. Di depan museum. Di depan museum, depan museum SMP 2 gedung Dinas Kebudayaan hari Rabu pagi jam 9 insya Allah. Tanpa dukungan orang Palembang, insya Allah kami bukan siapa-siapa, tetap kami butuh supportnya supaya Ratu Sinuhun cepat naik menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau Ibu dokter ini kan dari Jakarta nih Bu. Selama ini Ibu melihat justru kan dari Jakarta. Awalnya dari Jakarta atau dari Sumsel sendiri apa inisiasi untuk mengangkat Ratu Sinuhun itu? Iya, kebenaran begini, saya dulu kan di Komnas Perempuan, saya komisioner Komnas Perempuan. Waktu itu sedang mengkaji tentang kekerasan seksual. Jadi waktu itu saya ketua divisinya, kami mempersiapkan naskah akademik. Ya. Nah, lalu kami juga Tahun berapa itu?
waktu itu kan saya komisioner 2009-2014 ya. Jadi kita sudah mulai mengkaji tentang kekerasan itu sebenarnya selama 16 tahun ya. Jadi teman-teman tuh sudah mulai itu. Tapi saya dari segi hukumnya. Itu NA-nya untuk yang Luki Sinuhun itu ya? Oh bukan. Bukan. Itu NA-nya untuk awalnya judulnya penghapusan kekerasan seksual. Kalau untuk Luki Sinuhunnya Bu? Nah, kalau dari situ kita belajar bahwa ternyata baru ini sebagai pemantik ya. Sebagai pemantik. Nah, ternyata Ratu Sinuhun sudah membuat atau mengatur tentang itu. Salah satu penelitian saya itu mengangkat tentang tadi ya, bahwa perempuan nggak boleh mengalami kekerasan. Kalau nyenggol aja sudah ada sanksi. Makin tinggi sanksinya makin besar. Nah, tapi satu yang menurut saya luar biasa dari Undang-Undang Simbur Cahaya itu, selain memperhatikan kesetaraan antara laki dan perempuan, tapi juga melindungi perempuan dari korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan perlindungan pada korban. Itu diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya itu ya? Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, Bu, kita kan sudah punya banyak nih pahlawan nasional ya. Nilai Ratu Sinuhun itu kalau dibanding misalnya ada Kartini, kemudian Dewi Sartika dan yang lain itu seperti apa semuanya? Apakah sama atau seperti apa? Kalau menurut saya masing-masing punya ciri ya, punya kelebihan ya, punya kelebihan. Nah, iya misalnya kayak RAT ini kan lewat pendidikan, surat-suratnya. Tapi kalau Ratu Sinuhun lewat banyak ya yuk. Simbur Cahaya, kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Kalau kita bicara kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, maka sebenarnya itu kerjaan legislator. Nah, legislator, seorang pemimpin gitu ya, yang luar biasa dan bagaimana memasukkan. Namanya raja. Oh iya. Suaminya tadi. Iya. Raja apa? Sidoin Lautan ya. Iya. Perempuan hebat yang punya Sido Kenayan. Jadi pemimpin, pejuang hebat ya. Ya, jadi memang bayangkan pada tahun itu Ratu Sinuhun sudah bicara sebenarnya tentang kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan gitu. Memang kita secara nasional sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ya, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, kita bisa bayangkan tuh Ratu Sinuhun sudah lebih dulu. Nah, jadi memang masing-masing punya kekhasan. Tapi menurut saya kekhasannya Ratu Sinuhun, dia itu sebagai pemimpin, kemudian dia negosiator, karena kan ratu dan raja gitu ya, kok dia punya kesempatan untuk membuat itu. Dia legislator, dia juga pejuang kesetaraan dan keadilan gender itu, jadi antara laki-laki dan perempuan, dan juga dia pelindung perempuan dari kekerasan. Kalau itu mungkin sudah tidak bisa dibantah lagi lah. Nah, sekarang untuk penyiapan mengarah ke pahlawan nasional tadi, kira-kira apa kendala yang mungkin rasanya cukup sulit untuk dipenuhi itu? Sebenarnya pada awalnya kita mencoba untuk melihat apa syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu soal nama, foto, kemudian silsilah gitu. Ya, lukisan. Pasti tidak ada, Bu. Ya, pada zaman dulu ya. Tapi lukisan sudah ada. Lalu dan lukis itu orang seniman Palembang. Betul. Ya, saya sudah kenal sama Pak Marta, ya. Dan prosesnya luar biasa ya. Kita juga hanya podcast, Bu. Iya. Oke. Nah, itu keren ya. Dan juga kita dengan Pak Panji, Pak Kemas ya. Kita juga sudah diskusi dengan Pak Panji. Lalu kita juga dengan Pak Sultan Pawas ya. Memang saya juga pernah ketemu dengan Pak Sultan itu pada saat Asosiasi Pengajar Hukum Adat se-Indonesia berdiskusi. Lalu saya sampaikan, Pak, saya melakukan peneliti ini kayaknya perlu diangkat nih. Lalu kita mencoba mendiskusikan itu dengan Pak Sultan. Artinya memang sebenarnya arah untuk menjadi pahlawan nasional sudah di depan mata lah, berarti upaya-upaya itu, progres-progres itu sudah semuanya kelihatan ya. Melengkapi data ya, data-data. Nah, menurut Ibu sendiri itu, Bu, Ibu bagaimana, Bu, kalau seandainya ini sulit untuk dipenuhi menjadi pahlawan nasional itu? Ya mungkin kita gimana ya, harus menyiapkan dulu sampai bisa naik. Kita tetap berusaha, mudah-mudahan
dengan usaha pasti ada jalan. Demikianlah barangkali pemirsa perbincangan kita yang singkat ini bersama Ibu Dr. Kunti dan Mbak Wiwi dan juga tadi Ketua Umum Sri Kandi TP Sriwijaya, Ibu Nyimas Alia. Semoga bisa benar-benar kita juga bisa mengingatkan bahwa semuanya itu tetap dukungan berbagai pihak, ya Betul. pemerintah, ya masyarakat, ya akademisi, mungkin dan juga seniman, budayawan, Sejarawan. dan sebenarnya kan dukungan itu sudah ada selama ini. Sudah ada. Mungkin tinggal Lebih diformalkan lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.